Assalamualaikum, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, supporter sepak bola Indonesia. Kabar baik, kabar luar biasa dari Timnas Indonesia, yang mana peringkat Timnas Indonesia sekarang berada di posisi 123 FIFA. Dan itu merupakan peringkat terbaik Timnas dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, berarti terhitung dari tahun 2010 kemarin. Sebenarnya Timnas Indonesia sendiri pernah menduduki peringkat FIFA hingga 100 besar, bahkan di peringkat 87 FIFA itu kita dapat di kisaran tahun 99-an lah. Jadi sudah lama sekali. Dan dalam perjalanan 15 tahun terakhir ini, ranking FIFA kita jelas tidak konsisten karena sering naik turun. Kita masih ingat betul di periode 2010 hingga 2019, 2020 lah, peringkat FIFA Timnas Indonesia hampir turun drastis. Dari 2010 kita berada di 127 FIFA. Kemudian tahun 2011 kita turun di 142 FIFA, tahun 2015 bahkan kita sudah turun di 179 FIFA. Dan 2017 ada sedikit perkembangan, sedikit kenaikan ketika dilatih oleh Luis Milla waktu itu di beberapa turnamen baik SEA Games hingga Asian Games yang kita menjadi tuan rumah. Ada peningkatan dari 179 tahun 2015 menjadi 159 di tahun 2017 dikala bersama coach Luis Milla. Kemudian terjadi penurunan drastis lagi ketika terjadi pergantian dari Luis Milla ke Simon McManamy, yang mana kita hancur lebur kala mengikuti kualifikasi Piala Dunia Zona Asia dengan kekalahan 5 kali beruntun bersama Simon McManamy, hingga peringkat kita di 2019 akhir berada di nomor 173 tertanggal 19 Desember 2019. Setelah itu di 2020 hingga 2024 bersama STY pelan tapi pasti peringkat FIFA Timnas Indonesia perlahan merangkak naik, dimulai dari 173 hingga 2024 menjadi kenaikan signifikan 131. Luar biasa sekali kenaikan dalam masa periode STY. Cuman memang lama ya, 2020 hingga 2024. Ya kisaran mau 5 tahun lah terhitung waktu berjalan. Kemudian terjadi pergantian pelatih di mana STY diganti oleh Patrick Kluivert, dan di periode April 2025 ini setelah mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0, peringkat FIFA Timnas Indonesia menjadi 123. Masih ada peluang untuk naik lagi dan naik lagi, karena di round 3 ini masih ada 2 game melawan Cina esok. Diprediksi jika Timnas Indonesia mampu menang di GBK, peringkat FIFA akan naik menjadi 115-an. Tapi tergantung dengan game-game negara lain yang ranking FIFA-nya ya selisih sedikit dengan Timnas Indonesia. Dan masih ada laga melawan Jepang di Juni tanggal 10 nanti. Jika itu bisa kita menangkan, luar biasa. Kenaikannya pasti signifikan. Dan jika Timnas Indonesia mampu lolos ke round 4 pra Piala Dunia, otomatis masih ada 2 laga di round 4. Kalau kita bisa lolos, memenangkan 2 game itu, jelas ranking FIFA kita akan naik. Dan dimungkinkan di periode 2025 ini, Timnas Indonesia jika mampu menyabet bersih semua laga ke depan, akan mampu memenuhi target federasi ya, yang dulu dicanangkan oleh Pak Erik kepada coach STY, harus masuk 100 besar, salah satu kontrak kerja bersama STY. Semoga saja dengan kemenangan-kemenangan yang diraih ke depan bisa mengantarkan kembali
timnas Indonesia masuk ke 100 besar peringkat FIFA. Jelas dengan masuk di peringkat 100 FIFA itu akan lebih memudahkan atau memberi privilege untuk pemain-pemain timnas kita. Apalagi syukur-syukur kita bisa masuk ke 50 besar, 60 besar negara-negara sepak bola hebat di dunia. Karena itu jelas akan mempermudah pemain-pemain kita untuk bisa berkarir di luar negeri. Ya, terutama pemain lokal-lokal kita. Kalau pemain naturalisasi kan jelas mereka sudah berkarir sejak lama di luar negeri dan sudah punya akses di sana. Tapi kalau untuk pemain lokal jelas dengan ranking FIFA semakin baik, peluang untuk bisa menjangkau bermain di luar negeri yang diidam-idamkan oleh seluruh pemain Indonesia pasti akan sangat terbuka lebar. Dan dengan terbuka lebar bermain di luar negeri, pastinya komposisi timnas Indonesia akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Itu yang diharapkan dengan memastikan kenaikan ranking FIFA perlahan-perlahan untuk menjadi lebih baik lagi peringkat FIFA timnas Indonesia. Jadi kita tunggu perjalanan timnas Indonesia untuk memperoleh ranking FIFA yang lebih baik lagi. Karena memang round 3 masih ada 2 game. Kalau lolos masih ada round 4 di Oktober-November nanti. Masih ada matchday FIFA yang bisa dimaksimalkan oleh timnas Indonesia untuk meraih ranking-ranking FIFA yang lebih baik lagi ke depan. Dan kabar kedua, jelas ada berita yang rame di awal Maret kemarin yang mana dilontarkan bahwasanya rencananya di Piala Dunia 2030 nanti yang mana diselenggarakan di 3 negara 3 benua, yaitu ada di Spanyol, Maroko, dan Portugal, ditambah 3 negara di mana pertandingan 3 pembuka ada Uruguay, Paraguay, dan Argentina. Direncanakan juga pada Piala Dunia 2030 itu yang mana merupakan perayaan 100 tahun Piala Dunia digelar, akan diajukan proposal akan menggunakan peserta, akan diikutsertakan peserta hingga 64 peserta. Luar biasa, dan itu disambut positif oleh banyak negara, disambut positif oleh ya negara-negara berkembang dalam sepak bola termasuk Indonesia ya. Hanya saja memang di beberapa pengamat sepak bola luar negeri juga menyoroti itu bahwa ya kurang oke dan lain sebagainya. Cuman yang menarik, UEFA sudah berkomentar melalui Presiden UEFA Alexander Ceferin ya, sudah mengatakan menolak untuk usulan di mana Piala Dunia 2030 yang akan dimainkan sebanyak 64 negara. Kenapa? Karena itu akan mengganggu stabilitas kompetisi dunia. Karena jelas sepak bola kelas menengah ya, seperti Indonesia atau negara-negara Asia memang dianggap belum mumpuni untuk ikut turnamen sekelas Piala Dunia. Bahkan kita lihat sendiri jumlahnya tim-tim di negara Asia setelah memang dikuasai oleh Timur Tengah, Asia Timur, dan negara yang berada di ya kayak ASEAN ini kan sulit untuk mengejar percepatan pertumbuhan atau kemajuan negara-negara level Asia, apalagi untuk mengejar kemajuan-kemajuan dunia. Bayangkan jika tiba-tiba negara-negara yang belum terkenal lah sama sekali di Asia tiba-tiba lolos ke Piala Dunia 2030 karena kuotanya ditambah, pasti tiba-tiba akan menjadi ya tidak menarik, tidak seru, karena dengan bertemu tim-tim besar jelas akan menjadi lumbung gol, menjadi ya tidak menarik pertandingan itu, atau mungkin saja tiketnya pun tidak terjual seantusias seperti pertandingan-pertandingan besar lainnya. Memang ya harapannya lebih menarik ketika Piala Dunia itu ya seperti komposisi lama, karena 2026 sendiri kan sudah ditambah kuota ya,
2022 kemarin masih di 32 negara, 2026 nanti ditambah 16 negara menjadi 48, dan Asia sendiri sudah ditambah jatah kuotanya ya menjadi 8 plus. 8 negara langsung lolos plus 1 melalui playoff dengan negara Afrika ya. Kita lihat saja apa Indonesia mampu mengisi 8 plus 1 negara Asia yang lolos di 2026 nanti. Tapi dengan pernyataan Presiden UEFA itu, ya memang karena kalau Eropa ini kan paling banyak mengirimkan negaranya untuk mengikuti Piala Dunia. Jadi mereka memang tidak perlu. Tapi ketika ditambah negara-negara yang antusias, jelas benua-benua seperti Asia ini kan tertarik ya. Bahkan Amerika pun pasti tertarik karena memang negara-negara itu saja. Afrika pastinya, karena memang sepak bola itu kan dikuasai Eropa dan beberapa negara sepak bola yang berkembang di Afrika jarang bermain di liga terkenal, tapi tiba-tiba negaranya luar biasa tampil di event-event dunia. Ya, karena memang banyak pemain dari negara Afrika, benua Afrika yang bermain di luar negeri, di Perancis, Liga Italia, Liga Inggris, dan lain sebagainya. Dan memang ada baiknya memang sekelas Piala Dunia ya harus diperketat di 30 negara atau mentoklah 48 negara. Karena memang iklim kompetitif itu diperlukan. Tapi ya untuk bisnis kenapa tidak diperbanyak? Tapi lagi-lagi semuanya kan komoditas bisnis. Kalau untuk kualitas sangat jauh. Semakin ditambah kuantitas negara yang ikut, belum tentu kualitas event Piala Dunianya akan menjadi lebih baik. Tapi ya kita lihat saja nanti 2030. Apakah tetap 48 seperti 2026 nanti, atau malah sudah berubah menjadi 2030 menjadi 64 negara yang diusulkan oleh UEFA, PSSI-nya Uruguay. Ya kita lihat saja perkembangannya. Tapi menurut supporter timnas Indonesia bagaimana komentarnya? Cocok tambah banyak negara apa sedikit saja tapi berkualitas? Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.